Faisal Sandi sebagai seorang suami? Harusnya sih saya tanyanya Bu Fani, tapi nggak apa-apa. Versi Bapak sebagai seorang suami nilainya berapa? Sebagai suami, Sebagai seorang suami nilainya berapa? kalau jadi suami harus nilainya 10 ya. Iya. Harus 10. Karena memang yang pertama itu keluarga ya. Pekerjaan itu sebenarnya kalau dikategorikan nomor 2. Iya, prioritasnya sekarang keluarga pasti. Dan kenapa saya memberi nilai 10? Karena saya kerja pun untuk keluarga. Nah, itu dia, itu kuncinya. Kerja untuk keluarga. Sekarang kalau sebagai seorang ayah. Seorang ayah 11. sekarang ya 10 juga lah. 10 juga. Ya. Oke. Lanjut lagi. Sebagai seorang partner kerja. Partner kerja. Kalau mungkin bisa dikatakan dinilai ya 9 lah kalau partner kerja. Karena kan kalau di Sarpras, terutama di Sarpras ya, saya sebagai di Sarpras berpartner itu jarang dengan orang ya, gitu. Kecuali dengan hal yang sifatnya program bersama. Nah, ketika Baru deh di situ yang muncul. ada partner kerja di situ kan kayak waktu ngebangun ini nih Lobby. COE ya, lobby itu kita kan itu bergabung nih. Banyak sekali timnya ya. Timnya, nah di situ karena timnya banyak, ada bagian alat, bagian bangunan, bagian kegiatan, nah di situ administrasi dan lain-lain. Harus ngeblend jadi satu supaya jadi kebentuk ini, gitu ya. Gitu. Well Pak, kita lanjut lagi. Bapak sebagai seorang leader, berapa nilainya? Leader. 8,5 lah. Termasuk yang galak nggak sih? Kalau waktu dulu saya galak ya. Kenapa galak dulu? Dulu galak, sekarang enggak. Oh, dulu galak, sekarang enggak. Apa yang bikin Bapak jadi galak? Kalau waktu dulu, waktu saya ngajarkan, saya ngajarkan selalu di jurusan TKR ya, di otomotif. Karena memang dulu selain saya galak, disiplin waktu itu ya. Iya. Karena mungkin saya jiwanya jiwa masih muda ya waktu itu. Jadi idealisnya, perfeksionisnya masih muncul ya. Tinggi. Terus ketika anak nggak benar tuh apa ya, sense of crisisnya itu muncul, gitu. Dan itu ya banyaklah inilah. Kalau sekarang lebih calm ya, lebih wise aja sih, lebih wise aja ya. Seiring dengan usia dan seiring dengan pengalaman ya. Tidak selamanya kegalakan bisa merubah segalanya gitu ya. Oke Pak, lanjut lagi ya. Kalau sebagai seorang teman. Seorang teman nilai 9 lah. 9. Karena sampai saat ini saya masih menjaga kekerabatan ya. Dengan teman, dengan atasan bawahan dan sebaya semuanya, dan sampai saat ini saya rasa saya nggak merasa ya di SMK Cipanas saya nggak merasa punya musuh gitu. Dan semuanya bisa menjadi teman. Itu masih suka ngumpul-ngumpul bareng sama teman-teman meskipun dengan kesibukan yang sangat luar biasa saat ini? Masih, terutama kalau hal yang positif ya, kayak olahraga, futsal masih jalan. Dan saya besok juga kan kita ada futsal bareng. Masih hal yang positif lah gitu. Ya tetap seimbang lah pokoknya. Kerja, jalan, circle Pak kalau anak muda sekarang. Circle-nya tetap on gitu ya, masih tetap ikut aktivitas-aktivitas bareng teman. Lanjut lagi ya Pak ya, kita akan coba masuk ke dalam satu pendeskripsian karakter nih Pak. Bapak boleh sebutkan kejadiannya apa yang kira-kira akan membuat Bapak menjadi seperti ini?
Siap ya? Ya. Dan kalau bisa jawabannya tidak ada yang sama. Oke. Oke, yuk siap ya. 1, 2, 3, go. Saya akan marah kalau. Saya marah kalau dibohongi. Oke. Pernah dibohongi? Pernah. Semarah apa? Marah cuman nggak. Marahnya tipe, kan kalau yang marah tuh ada yang tipe yang diam, jadi nggak mau komunikasi lagi atau gimana, atau tipe yang ngedumul aja di situ gitu. Kalau saya sih lebih kepada diam ya. Diam ya? Mama tuh lebih diam dan tidak percaya lagi. Udah Oke. gitu. Saya akan happy kalau. Saya happy kalau bisa orang lain saling menghargai. Respectful Yeah. is everything. Ya. Saya akan sedih kalau. Saya sedih kalau mungkin ada perjuangan yang disia-siakan. Proses membentuk hasil, tapi ya hasil juga bukan segalanya ya Pak ya. Gitu. Lanjut lagi Pak ya. Saya akan kesal kalau. Beda ya sama sedih ya. Beda, kalau sedih mah ya murung-murung gimana gitu. Kalau kesal mah, aduh greget ini teh gitu. Gimana ya Pak? Kesal kalau memang ada Kerjaan yang lelet misalnya gitu atau apa. Ada pekerjaan yang tidak beres. Jadi nggak deadline gitu Nggak ya, tuntas, nggak gitu. tuntas. Oke. Baik, satu lagi Pak. Saya akan baik sekali kalau. Kalau orang lain baik. Iya, kalau orang lain baik. Oke. Iya. Ya, itu mah wajar sih. Pak, Oke, gimana? sekarang sebutin nama, tapi jangan cari aman ya. Sebutin nama, boleh guru, boleh staff TU, pokoknya siapapun yang penting masih bagian keluarga SMK 1 Cipanas. Iya. Di sini ada beberapa karakternya, Bapak sebutin satu namanya. Ya. Boleh satu, boleh dua lah kalau memang ternyata kategori itu bisa menggambarkan lebih dari satu orang. Iya. Ya. Yang paling sabar adalah. Yang paling sabar guru ya? Di sini? Iya, ya, boleh siapa aja. Yang paling sabar di sini kalau saya lihat Pak Galih yang paling Pak sabar. Galih, Iya. Galih sabar banget. Galih sabar. Kenapa dilihat apa indikator Karena saya nggak pernah kesabarannya? lihat dia marah gitu. Oke. Yang paling idealis. Yang paling idealis di sini tapi sudah pensiun ya. Nggak apa-apa. Ya, kalau saya lihat yang kemarin yang idealis itu Bu Ati. Bu Ati, ya, prinsipal banget Ya, gitu ya. prinsipal Betul, banget. betul. Yang paling nurut. Nah, siapa tuh yang paling nurut? Yang paling nurut ke siapa? Ya, nurut ke siapa ya, misalnya staf Bapak A. Nah, ini nurut banget, atau boleh siapa aja. Atau mungkin staf Bapak juga boleh. Iya, kalau yang nurut sih kalau berdasarkan pekerjaan Manut aja staff gitu, saya manut ya. aja staf. Staff saya Pak Beni dan Pak Sidik Pak itu Sidik. nurut. Oke. Ya, yang paling dermawan. Yang paling dermawan di sini saya lihat ada Bu Ida. Ya setuju. Ya. Netizen di rumah setuju. Yang paling ngeyel. Ngeyel. Siapa ya di sini ya? Ya mungkin Bapak pernah jadi kurikulum misalnya ya, Nah. di bagian kurikulum. Kadang kan kita suka ada dikejar deadline untuk misalnya ngumpulin apa, bisa sih Oh, yang gitu ngeyel misalnya. ada. Satu Ada. itu yang di TU itu. Oke. Alawi namanya. Alawi Nah. namanya. Baik, nanti kita akan cari ya. Nah. Susah dihubungi itu. Oh. Sulit. Itu alasannya nggak tahu susah dihubungi, nggak tahu dia terlalu banyak syuting atau gimana ya iya. itu tuh. Ha. Terus satu lagi Pak, yang paling emosian. Ada nggak sih Pak di SMK Cipanas selama Bapak 11 tahun kurang lebih ya? Yang emosian di sini Kau maksudnya Pak masih ditoyol salit langsung. Wow. Oh gitu. Kalau emosian secara ini nggak ada. Nggak ada Cuma ya? Kalau cuap-cuap biasa gitulah ya, itu mah ya ada tergantung perspektifnya ya. Kalau saya menganggap itu kan hanya curhat gitu, Iya betul. bukan marah ya. Iya. Siapa? Di sini yang emosian Siapa ya? kalau guru ya. Nah, kalau di manajemen ada Pak Iwan yang suka emosi itu. Oh, oke. Luap-luap itu. Luap-luap ya, berarti Kalau hati lagi nggak? marah.
Oh iya. Tapi Kalau di TU kalau ada? saya menganggapnya itu curhatan. Curhatan. Kalau di staff TU ada? Staf TU yang emosi siapa ya? Nggak ada kayaknya di TU. Oh, oke. Baik semua di TU. Pak, sampai di titik ini Bapak merasa banyak sekali pastilah orang yang berjuang, yang berkorban, yang bisa dibilang sangat apa ya namanya, menjadi sosok yang paling penting buat Bapak sampai di titik ini. Siapa sih orang yang paling berjasa? Orang. Ya, yang orang yang berjasa. paling berjasa. Kalau secara kedinasan yang paling berjasa mungkin kepala sekolah ya yang Sebelum-sebelumnya. yang saya rasakan paling berjasa lah ya. Iya. Yang saya rasakan untuk diri saya sendiri yang mengkader saya di sini. Banyak sekali input buat Bapak. Pertama Bu Ida, nah Bu Ida Yuniati Surtika itu saya banyak diberi pengalaman, banyak pendelegasian karena waktu dulu beliau sibuk mungkin ya, banyak tugas sekolah yang saya handle dan itu menjadi kan Pengalaman berharga, buat banyak saya. sekali. Bukan beban ya, Iya. tapi justru itu jadi pengalaman pembelajaran buat saya dan jadi banyak tahu tentang sekolah. Dan itu tidak semua orang bisa berkesempatan ya. seperti Bapak. Kemudian yang kedua, nah dari segi apa ya komunikasi dan kekeluargaan yang saya banyak serap. Terakhir dari Pak Supriyatna, beliau orangnya apa ya down to earth gitulah. Nah, Ya betul. bisa membumi orangnya. Dengan itu, siapapun beliau cepat sekali bisa jadi saya bisa ngeblendnya. menerima dan saya banyak konsultasi dengan beliau. Kalau di keluarga, Tentu istri saya. oke. Bu Fani. Ya, Pak, boleh kita sharing sedikit karena bentar lagi mungkin akan menapaki tahun 2022 ya Pak ya. Ada beberapa hal yang tentu harus Bapak tambah. Iya. Apa yang harus Bapak tambah? Yang 2022 ya. Ya. Pertama, kalau saya sih targetnya setiap tahun tuh karena mungkin pengalaman saya di Sarpras ya. Ada aset, ada habis pakai. Gitu. Jadi setiap tahun tuh aset tuh harus bertambah. Aset tuh harus bertambah. Jadi harus ngebukti gitu kerja teh. Ketika ada pekerjaan tuh sebenarnya ada yang dihasilkan. Betul. Apa sih gitu dari hasil kerja keringat kita itu apakah tanah atau rumah atau aset lainnya gitu ya yang memang berharga. Karena itu juga yang memotivasi kita untuk bergerak setiap hari ya Pak ya. Nah, apa yang harus dikurangi? Harus dikurangi sifat-sifat kikir mungkin ya. Emang Bapak kikir? Enggak sih. Maksudnya kan semakin bertambah aset itu berarti kan sifat savingnya ya lebih berarti banyak, harus, sharingnya lebih sedikit. Jadi sharingnya harus lebih banyak. Iya. Oke. Gitu. Harus seimbang. Baik. Selanjutnya apa yang harus diperbaiki? Diperbaiki mungkin pola pikir dan pola hidup ya. Termasuk pola pikir yang bagaimana sih Bapak? Pola pikir juga harus diperbaiki. Kalau mungkin saat ini saya masih berpikir masih sebagai guru ya. Gitu. Ketika nanti kan berarti pola pikir pun harus diperbaiki. Ya. Ketika menjadi tergantung posisi kita ya. Ketika posisi kita misalkan saya menjadi kepala sekolah berarti pola pikir pun harus berubah, pola hidup juga, perilaku terutama ya harus dirubah. Nggak mungkin perilaku saya yang sebagai guru atau waktu yang dulu lah dibawa Settingannya tetap begini-begini juga gitu seperti ya. itu kan berarti ketika ada jabatan baru berarti kan perilaku juga harus dirubah, tauladannya harus ada gitu kan, harus jadi contoh orang lain kan, otomatis harus merubah pola. Anaknya lebih banyak soalnya sekarang ya Pak ya, mau nggak mau. Gitu, anak saya juga bakal
nambah Oh, aset oke, juga itu. iya betul nama aset. Boleh Pak. Bapak anggap aja di depan kamera itu adalah anak-anak yang selama ini Bapak didik, Bapak ajar, Bapak bentuk, Bapak bimbing. Apa yang mau Bapak sampaikan kepada mereka? Untuk anak-anak tetap semangat dalam belajar karena saat ini mungkin waktu yang untuk bercapek-capeknya hari Betul. ini. Karena capeknya hari ini akan menjadi kesuksesan di masa depan. Jadi jangan pernah mau malas, jangan gak mau capek, jangan Terlalu santai. terlalu santai, apalagi dengan kehidupan yang sekarang ya banyak rebahan, janganlah banyakan karya-karya positif, banyakan membuat hal-hal yang menjadi kebanggaan buat sekolah itu. Kalau harapan untuk ceritanya kan Bapak nanti nyampe di SMK Pagelaran. Harapan Bapak guru-gurunya seperti apa nanti di sana? Di sana harapannya sih guru-gurunya pada baik. Ya, nggak ada sih Pak, nggak ada yang suka makan orok Pak. Pertama ya bisa bersama-sama mencapai visi misi yang kita sepakati bersama. Jadi nanti saya ke sana, kita akan rumuskan tujuan sekolahnya mau kemana, dan saya ingin guru-gurunya semuanya bisa berkolaborasi lah. Kompak. Karena buat nyampe finish nggak bisa jalan sendiri ya Pak ya. Berkolaborasi semuanya. Nah boleh kalimat-kalimat pesan-pesan sayang cintanya untuk keluarga di SMK Negeri 1 Cipanas. Untuk warga SMK Negeri 1 Cipanas, insya Allah saya tidak akan melupakan, tidak akan memutus tali silaturahmi. Kita tetap jaga karena dimanapun saya bertugas, mungkin SMK Cipanas tetap yang terbaik buat saya. Karena di sini saya dilahirkan dan di sini saya berkembang dan dibentuk sehingga akhirnya menjadi seperti ini. Mantap sekali Pak. Sukses terus untuk Bapak, selamat bertugas di tempat yang baru. Semoga selalu senantiasa membawa keberkahan untuk Bapak, dunia akhirat beserta keluarga. Iya, amin. Terima kasih juga atas dedikasi Bapak selama ini di SMK Negeri 1 Cipanas yang sangat luar biasa. Kita juga sama, tidak akan pernah melupakan sosok hebat seperti Bapak Faisal Sandi. Terima kasih Pak. Sampai jumpa kembali di podcast berikutnya. Sama-sama. Satu kata untuk teman-teman di rumah. Setiap pemimpin ada masanya, setiap masa ada pemimpinnya. Saya Dalfa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.